Sekarang mungkin tidak bisa begitu mensyukuri karena masih sehat. Tapi kita baru bisa merasakan nikmatnya kalau dikasih sakit. Kita dikasih gigi yang sehat, makannya enak. Tapi begitu sudah dihilangkan belakangnya, ketemu sama sate, melawan enggak kira-kira? Baru terasa. Ya, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ya Allah. Ya, jadi apa yang memperdayamu sehingga kamu durhaka terhadap Tuhanmu? Al-Karim bi Rabbika. Kata-katanya Rabb. Kata-katanya Rabb. Rabb itu beda dengan Khalik. Khalik itu yang menciptakan. Kalau Rabb itu yang merawat, yang memelihara. Jadi kita hidup dari lahir sampai sekarang ini bukan karena kehendak kita, karena pola hidup kita, bukan. Tapi karena Allah yang merawat dan mengasuh kita. Kalau seandainya bukan karena asuhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin tidak sampai hari ini umur kita. Tapi karena Allah yang merawatnya, maka alhamdulillah Allah berikan kesempatan hidup untuk kita sampai hari ini. Ini Al-Karim. Al-Karim itu apa maknanya? Al-Karim itu adalah mulia. Kemuliaannya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, betul-betul tulus. Al-Karim itu pokoknya kalau membantu orang tidak mengharap balasan, itu namanya Al-Karim. Kalau misalkan utang tidak harus dikembalikan, itu namanya Al-Karim. Kalau utang kakek balikin ya, itu belum Al-Karim. Kalau misalkan utang sudah untuk kamu baik, itu namanya Al-Karim. Dan Allah itu Al-Karim. Ya. Hatta asaitah. Kamu hidup napas tidak pakai oksigen tiap hari gratis. Seminggu, sebulan, bertahun-tahun tidak pernah cuci darah. Padahal ada orang yang gagal ginjalnya, tidak lagi berfungsi ginjalnya, harus cuci darah paling tidak seminggu, Senin dan Kemis. Hidupnya Senin dan Kemis. Itu pakai bantuan mesin. Satu kali cuci darah 7.500.000. Nah, itu kalau di total macam mana? Kita menggunakan ginjal yang berfungsi dengan baik ini tanpa bayar. Belum lagi obat tetes mata, Pak. Ibu saya itu sebelah kanannya matanya sudah tidak bisa melihat. Kemudian setiap hari harus ditetes karena pelumasnya, airnya sudah tidak lagi produksi. Kita tidak pernah memikirkan sejauh itu. Dan ada beberapa orang yang terkena penyakit masih muda, itu juga perlu adanya tetesan air supaya jadi pelumas. Kalau tidak tuh perih. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Atas nikmat Tuhanmu yang manakah yang dapat kamu ingkari? Terus alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dijelaskan lagi. Tidak cukup bi rabbikal karim, tetapi dijelaskan lagi. Tuhanmu yang mengurusmu, dialah yang menciptakanmu, khalaqaka fasawwaka, kemudian dialah yang membuat kamu itu tegap, fasawwaka fa'adalak, menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tubuh kamu seimbang. Jadi fasawwaka itu menyempurnakan, Pak. Kita alhamdulillah yang namanya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Rambut dengan bulu mata itu sifatnya beda. Bagaimana jadinya kalau bulu mata kita punya sifat seperti rambut kita? Kayaknya bakal ada pangkas bulu mata. Ya tak? Nah, kemudian struktur yang ada di sini semuanya tertata rapi. Tidak pernah kita temukan orang yang hidungnya itu menghadap ke atas. Kalau ada yang menghadap ke atas, nampaknya ada payung.
fasawwaka. Ukuran kaki dan tangan kita ideal. Kalau ukuran kaki dan tangan kita itu mungkin sama panjangnya, kita nampaknya jalannya tidak ada macam sekarang. Kakinya ada 4. Itu fasawwaka. Ini bukan kehendak kita loh, ukuran segini. Allah yang menghendakinya. Jari jemari kita semuanya berfungsi dengan baik. Satu syaraf saja, kabel saja putus, maka yang terjadi adalah gangguan. Subhanallah. Kemudian fa'adalaka. Fa'adalaka di sini artinya keseimbangan. Ini hampir jam 7 belum selesai ini. Kita selesaikan Mbak ya, sampai satu surat. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja dia kehendaki, dia telah menyusun kamu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ini kita diingatkan lagi. Janganlah kamu sekalian sesekalipun mengingkari adanya hari pembalasan. Janganlah kamu sesekali mendustakan adanya hari pembalasan. Pak, bukannya yang menikmati hari kiamat itu kan yang masih hidup baik. Itu kan kemungkinan sudah meninggal. Ya, tetapi kita juga akan menyaksikan. Ya, kita juga akan menyaksikan kerusakan daripada alam semesta ini, akan menyaksikan. Buktinya apa? Buktinya dibolak-balik itu. Buminya itu dibolak-balik. Roh kita kan, memang badan kita lebur, tapi roh kita kan tidak. Roh kita masih ada atas kehendak Allah, dan itu akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti, dan kita wajib mengimaninya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya teringat ada satu ayat yang semoga bisa menjadi bekal kita dalam rangka peningkatan ibadah kita. Para sahabat dulu kualitas ibadahnya, kekhusyuannya kira-kira sama atau lebih tinggi dari kita? Lebih tinggi. Dari mana taunya itu dan bagaimana resepnya? Ternyata bapak-bapak zaman dulu itu sahabat kalau sudah sholat maka dia betul-betul menikmati sholatnya. Beda dengan zaman sekarang, kita mungkin sholatnya hanya karena kewajiban. Ada sebagian yang sudah karena kebutuhan. Nah, dalam hal ini, mengapa para sahabat itu bisa betul-betul menikmati? Karena tahapan syariatnya itu sudah dikokohkan semenjak para sahabat mempelajari ilmu keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi pertama, yu'minuna bil ghaibi, ini penting. Kita mengimani adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, itu dalam rangka supaya apa? Supaya sholat kita wa yuqimuna sholatnya semakin berkualitas. Sahabat dilatih, dididik, diajari oleh Rasulullah 10 tahun ketika di Mekah itu, kemudian digembleng untuk melaksanakan sholat. Artinya keimanannya dimatangkan dulu. Monggo sama-sama kita pertebal keimanan kita di hari kiamat, hari pembalasan ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya keimanan kita, bertambah pula kualitas sholat ataupun ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya kamu sekarang ini dan sepanjang hidup kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu. Kiraman katibin,
Malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang tidak pernah pamrih dengan perintah Allah, katibina yang kerjaannya adalah mencatat pekerjaan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kerennya di sini. Ya'maluna ma taf'alun. Apa kata-katanya kok taf'alun bukan ta'malun? Kata-kata taf'alun bukan ta'malun ini mengandung rahasia yang luar biasa karena fi'il itu bersifat umum. Kalau amal itu bersifat khusus. Apa khususnya? Kalau amal itu biasanya ada niatnya. Kalau fi'il itu tidak harus disertai niat. Jadi kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat semuanya, baik yang dengan niat maupun yang tidak dengan niat. Nanti di hadapan Allah akan diseleksi lagi. Ini yang dengan niat, ini yang tidak dengan niat. Ini yang niatnya ikhlas, ini yang niatnya tidak ikhlas. Yang diterima oleh Allah yang mana? Yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sesungguhnya lagi. Ketika inna pakai sesungguhnya, lafi itu sesungguhnya lagi. Berarti ada dua kesungguhan Allah untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik benar-benar sungguh-sungguh berada pada surganya Allah. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim. Sama. Orang-orang yang durhaka itu benar-benar sungguh-sungguh. Ini taukidnya sampai 2 kali. Inna itu huruf taukid, lam juga huruf taukid. Menekankan, penekanannya sampai 2 kali. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Jadi orang-orang ini baik yang abrar maupun yang fujar akan memasuki tempatnya masing-masing. Fujar berada pada jahim, abrar berada pada naim, pada surga naim, baitun atau jannatu naim. Kemudian wa ma hum anha bighaibin, tidaklah dari mereka itu ada yang keluar dari neraka, enggak ada yang bisa absen. Enggak ada tempat persembunyian untuk alpa, bolos enggak ada. Nah, kemudian wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ini sampai 2 kali ini. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu hari pembalasan? Itu tandanya kita tidak tahu. Yaumala kemudian diterangkan oleh Allah, yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa membela. Bisa nggak kita membela? Ada prosedurnya. Kita ngomong pun ada prosedurnya. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawab. Jadi ketika sudah diizinkan baru bisa kita berbicara. Kalau tidak tuh tidak bisa. Kita tidak bisa memberikan pembelaan apapun kepada baik untuk diri kita apalagi untuk orang lain. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah jam 7, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari ayat pertama Al-Infitar sampai ayat ke-19. Mudah-mudahan setiap kita mendengar surah Al-Infitar, mengertilah kita secara umum kandungannya dan kita bisa menghayati
walaupun tidak sepenuhnya, sebagiannya pun alhamdulillah. Ini merupakan salah satu bukti kita mencintai kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Sedikit demi sedikit mari kita sama-sama amalkan, mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.